Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety lover dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan saya Alim. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips untuk Anda dalam pelaksanaan safety talk agar efektif. Safety Talk bertujuan untuk mensosialisasikan semua program K3 secara langsung kepada pekerja yang melibatkan unsur pekerja, staf, maupun karyawan yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, tentu kita harus memperhatikan beberapa hal agar program sosialisasi kita ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dalam melaksanakan atau menyelenggarakan Safety Talk, kita harus memperhatikan kondisi pelaksanaan tersebut. Jangan sampai timbul kejenuhan sehingga apa yang kita harapkan atau sasaran yang kita akan sampaikan tidak tersampaikan secara baik kepada para pekerja. Tips yang pertama adalah persiapkan materi yang akan Anda sampaikan. Tips yang kedua dalam menyelenggarakan Safety Talk adalah pastikan semua sarana dan prasarana yang diperlukan pada saat Safety Talk sudah benar-benar dalam kondisi siap. Misal, Anda memerlukan pengeras suara karena areanya cukup luas, pastikan pengeras suara tersebut sudah berfungsi dengan baik. Anda memerlukan panggung atau podium untuk berdiri agar dapat diperhatikan atau terlihat oleh banyak orang, pastikan itu sudah tersedia. Intinya semua prasarana dan sarana yang Anda perlukan dalam pelaksanaan Safety Talk tersebut sudah siap, sehingga tidak ada kesibukan lagi pada saat pelaksanaan. Anda bingung bagaimana harus mencari pengeras suara, bagaimana Anda harus berdiri agar dapat disaksikan oleh banyak orang. Anda pastikan sehari sebelumnya sudah siap. Tips yang ketiga, dalam menyelenggarakan Safety Talk, pastikan semua pihak ikut berpartisipasi, baik dari staf, karyawan, maupun pekerja langsung. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dari para pekerja, staf, dan karyawan mengenai masalah ketiga serta kepeduliannya cukup tinggi. Jadi Anda harus melibatkan. Yang paling mudah adalah untuk level staf dan karyawan, Anda buat jadwal, atau untuk level kepala regu kerja, Anda buat jadwal. Buatlah jadwal mereka sebagai penyampai materi, meskipun materinya mungkin dipersiapkan oleh petugas K3 atau bisa saja diserahkan langsung kepada mereka untuk menyampaikan materi pada Safety Talk kesempatan tersebut. Ini adalah kunci keberhasilan kalau kita bisa membangun kepedulian bersama sebagai petugas K3 dan menularkan pengetahuan kita mengenai K3 atau safety kepada semua kalangan, baik staf, karyawan, ataupun pekerja. Di sini akan melihat tingkat keberhasilan program K3 yang Anda buat. Tips yang keempat dalam menyelenggarakan Safety Talk adalah buatlah improvisasi. Kenapa improvisasi? Karena improvisasi ini sangat penting untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan. Karena penyelenggaraan Safety Talk yang setiap minggu diulang, setiap minggu dilakukan, ini akan timbul kebosanan. Sehingga para pekerja mungkin atau staf atau karyawan akan berpikir, acaranya cuma sebatas itu saja, acaranya hanya sebatas pidato saja, acaranya tidak menarik, membosankan, memotong waktu kerja, dan lain sebagainya. Nah, kita harus berimprovisasi bagaimana membuat Safety Talk ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh mereka, sesuatu yang mereka anggap aktivitas yang sangat penting selain mendapatkan pengetahuan mengenai K3. Kita bisa membuat misalnya memilih siapa pekerja yang mengimplementasikan masalah K3 dengan baik dan benar, atau kita juga bisa
membuat kuis tanya jawab dengan ya sedikit door prize untuk mereka, pembagian snack, atau bisa pula juga kita mengadakan kegiatan yang mengundang pihak luar. Misal kita akan adakan senam bersama atau lain hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi untuk menarik perhatian dan menjadikan Safety Talk ini adalah suatu acara yang dinanti-nantikan oleh mereka, menghilangkan kejenuhan, mendapatkan pengetahuan mengenai K3, dan juga menjadi hiburan untuk mereka. Disinilah seorang K3 atau petugas safety harus membuat improvisasi. Jangan monoton hanya menyampaikan materi-materi K3 saja, tapi buat ini menjadi suatu program yang menarik, jalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pekerja. Tips yang kelima adalah pastikan waktu pelaksanaan dan lokasi sudah ditentukan dan sudah tersosialisasi kepada semuanya. Ya, Anda harus memastikan di mana, jam berapa, lalu siapa pembicara yang akan tampil untuk memberikan pengarahan. Anda harus pastikan ini sudah tersampaikan dan tersosialisasikan kepada semua pihak. Atau mungkin event-event yang lain yang akan Anda sampaikan, misalnya pada kesempatan Safety Talk tanggal sekian akan dipanggil siapa pimpinan kepala regu kerja yang selalu konsisten melaksanakan K3 dan akan mendapatkan door prize, atau Anda buat pengumuman atau sosialisasi yang menarik sehingga mereka akan berbondong-bondong mengikuti Safety Talk, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi mereka ada sesuatu yang mereka tunggu. Seperti kaitannya dengan tips yang nomor 4 tadi. Demikianlah tips-tips yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Stay safe, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.